Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya hari ini kedatangan seseorang sahabat saya, subscriber saya juga. Dia mau menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Oke, kita langsung aja ya, kita bertanya. Coba dulu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dan saya juga punya channel YouTube juga. Channel YouTube saya namanya RRP Barbershop. Untuk kalian semua yang mau subscribe bisa follow YouTube RRP Barbershop, TikTok RRP Barbershop, channel Instagramnya pun ada RRP Barbershop dan Facebooknya RRP Barbershop. Nah, kali ini saya ingin ini agak seperti ini sedikit ya. Ingin memberikan menyampaikan satu kisah cerita mistis ya. Kisah mistis masih di dalam ruang lingkup percintaan ataupun kasih sayang ya. Dimana cerita ini berasal dari kisah nyata seorang sahabat saya. Jadi singkat cerita langsung saja kita ke to the point-nya, oke? Oke dong. Jadi cerita ini berawal dulu pada waktu saya merantau di Sampit, Kalimantan Tengah. Saya memiliki seorang teman yang bernama Doni. Dan juga punya teman bernama Ina. Mereka itu sudah berpacaran kurang lebih 7 bulan. Si Ina ini bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Ketahanan Pangan, tepatnya di Kasongan ya. Sedangkan si Doni ini bekerja di salah satu tempat sama seperti saya di barbershop. Dan awal pertemuan mereka itu si Ina ini ya, Ina, saya panggilnya Ina. Kadang Dina, kadang Ina. Ina ini awal pertemuannya itu di Megatop Trade Center. Megatop Trade Center itu adalah pasar swalayan terkenal di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi kalau kalian main ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya, ada namanya pasar swalayan Megatop Trade Center. Awal pertemuan mereka itu tidak disengaja ya. Jadi teman saya ini Doni ini bertemu di swalayan tersebut. Singkat cerita, tidak tahu bagaimana ceritanya, bagaimana akhirnya mereka mungkin bertukar handphone atau gimana pun ceritanya, nggak tahu. Intinya mereka itu tiba-tiba berpacaran. Padahal kenalnya baru kan. Mungkin 1 minggu kemudian mereka langsung pacaran setelah mereka tukar-tukaran kontak. Dan pada saat itu si teman saya ini tidak mengerti bahwa si Ina itu adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor Dinas Ketahanan Pangan. Karena dia menganggap Ina ini hanya orang biasa. Dan si Ina ini sudah tahu kalau teman saya itu bekerja di barbershop. Lalu singkat cerita, hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, akhirnya saya ini sering nongkrong di tempat barber teman saya ya kan. Nah, teman saya ini teman akrab. Jadi teman saya ini dari Bogor. Saking cintanya mereka, sayang memadu kasih setiap hari. Ternyata teman saya itu tidak mengerti kalau si Ina ini sudah punya suami. Ya. Jadi suaminya ini tidak bekerja. Suaminya ini hanya ngurusin anak di rumah. Jadi yang bekerja tuh Ina. Dan si Ina ini ternyata bukan asli orang Kalimantan Tengah, bukan asli orang Palangka. Dia asli dari Pegatan. Nama kampungnya itu Pegatan. Sedangkan si Doni ini orang Bogor. Nah, tapi Pegatan ke Pegatan ke Palangkaraya ini tuh jauh sekali ya, jaraknya 14 jaman. Nah, mereka tuh si Ina ini tinggal di Kasongan namanya. Kasongan di situ ditinggalnya. Kurang lebih setengah jam dari Palangkaraya. Dan pada akhirnya setiap hari karena mereka berpacaran, si Doni ini sering bersama dengan Ina ke rumahnya si Ina ke Kasongan. Dalam mereka berpacaran itu mereka sudah melampaui batas. Mereka sudah terlanjur mencintai dan sudah terlanjur berkasih sayang. Dan pada suatu hari datanglah suami si Ina ini dari kampungnya
begini maksud saya, si Ina ini walaupun dia punya suaminya yang jaga anak di rumah, tapi dia tidak satu rumah dengan suaminya karena dia di kampung sebelah suaminya gitu. Si Ina ini di rumah dinas gitu maksudnya. Dan pada akhirnya si Ina ini bebas dong bertemu dengan teman saya. Nah, setelah teman saya itu sering bertemu, sering ikut ke rumah si Ina, pada suatu hari datanglah suami si Ina ini ke rumah dinasnya si Ina ini. Alangkah terkejutnya suami Ina ini ketika dia menemui teman saya si Doni ini bertemu di dalam kamar. Mereka berdua sedang memadu kasih. Ya karena sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, sudah tanda kutip kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka sudah namanya orang lagi di mabuk cinta ya, mabuk kasmaran, mabuk kepayang. Walaupun si Ina ini sudah bersuami, tapi namanya jatuh cinta kan, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Yang salah itu yaitu adalah faktanya, keadaan apapun, mau itu yang salah Ina, mau itu yang salah Doni, mereka sama-sama saling mencintai lah intinya. Akhirnya terjadilah pertikaian besar dan perkelahian besar, sampai si Ina dan si Doni ini melarikan diri ke Palangkaraya. Dan mereka melarikan diri ke Palangkaraya itu mereka nginap di hotel. Lama-kelamaan duit Ina ini habis. Ternyata si Doni ini temannya, si Doni ini juga duitnya habis juga. Tapi yang namanya PNS itu ternyata tiap bulan dapat gaji ya kan. Dapatlah dia keluar gaji 13. Si Ina ini keluar gaji 13 dia. Itulah untuk membiayai hidup mereka berminggu-minggu di hotel tersebut. Nah, setelah mereka tinggal di hotel itu, lama-kelamaan akhirnya habis juga duit mereka. Akhirnya Doni ini minta bantuan sama saya. Saya karena dia teman saya merasa kasihan. Akhirnya saya membantu, tapi saya nggak mengerti kalau mereka ini berada di hotel gitu, nggak ngerti. Akhirnya saya kasih ke teman saya pinjaman duit karena saya pada saat itu tinggalnya di mes. Saya kasih pinjaman duit. Oke. Tiba-tiba pas saya memberikan pinjaman duit, alangkah terkejutnya saya. Ternyata duit itu habis. Duit itu habis bukan untuk keperluan kewajiban. Ternyata duit itu habis bersama Ina. Mereka itu jalan sana jalan sini memadu kasih, ke Jembatan Kahayan, ke Giobos, ke Katingan, ke Tangkileng. Mereka jalan tak kemana-mana di Palangkaraya itu kan terkenal banget tuh ya. Jembatan Kuala Kuayan, Tangkileng itu kan terkenal banget. Mereka jalan-jalan ke situ tuh. Apalagi ke ini, apa namanya? Cilikriwut. Mereka tuh jalan ke situ tuh, lama-lama habislah duitnya. Ternyata mereka ini sedang sibuk memadu kasih. Cinta mereka ini tuh kayak nggak normal gitu. Cinta mereka ini kayak tidak wajar gitu. Tidak wajar cinta mereka itu. Alhasil teman saya ini merasa apa ya namanya, merasa uring-uringan. Duit nggak punya, apa-apa nggak punya, larinya ke saya. Tiba-tiba datanglah orang tua si Ina ini dari Pegatan ke Palangkaraya. Orang tuanya ini camat di dinas di tempat dia ya, di Katingan sana, di Pegatan. Dia datang ke Palangkaraya. Orang tuanya menemui saya ke tempat kerja saya, ke barbershop saya. Dia bertanya, "Mas, apakah Anda mengenal laki-laki ini?" Saya bilang tidak dong, untuk menyelamatkan teman saya. Saya bilang saya gak kenal gitu. Karena sebelumnya saya udah dikode sama teman saya kalau itu bapaknya pacarnya, ayah si Ina. Akhirnya saya nggak tahu Pak, saya bilang saya nggak ngerti. Nah, tapi sialnya dia bapaknya ini bertanya kepada kasir ataupun supervisor saya. Dan akhirnya ketahuan lah kalau di situ saya berbohong. Ternyata saya mengenal Doni itu adalah teman dekat saya, dan saya menyelamatkan Doni secara diam-diam, dan saya dibawa ke kantor polisi dan saya dimasukkan penjara selama 2 malam. Nah, dimasukkan penjara 2 malam itu rasanya bagaikan kayaknya nggak mau saya terulang. Jangan kan 2 malam, setengah jam pun saya nggak mau lagi dalam penjara. Saking kan nggak enak banget di dalam penjara itu. Saya sudah menyaksikan berapa banyak kejadian-kejadian yang memilukan dalam penjara walaupun cuma 2 malam ya. Nanti saya akan ceritakan kalau misalnya
kejadian di dalam penjara tuh walaupun cuma 2 malam kalau misalnya video dia rame. Tapi kita kembali ke inti cerita pokoknya. Kenapa si Ina ini bisa tergila-gila dengan teman saya? Kenapa teman saya itu bisa tergila-gila dengan Ina? Saling mencintai. Ternyata di balik semua itu ada cerita mistis. Ternyata teman saya ini memelet si Ina dengan menggunakan pelet bawang tunggal. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya setelah dia bertaubat, dan setelah saya mau ketawa juga sebenarnya, tapi gak bisa lagi. Aduh, namanya aneh, pelet bawang tunggal gitu. Jadi teman saya ini bercerita, setelah taubat itu teman saya cerita, dia ceritakan semua. Kenapa si Ina itu sampai tergila-gila sama kamu, padahal si Ina itu kan PNS, ya. Sedangkan kamu tuh cuma tukang cukur gitu. Punya anak lagi 1. Cakep loh si Ina itu. Sedangkan teman saya ini udahlah pendek, kecil, bogel. Tapi kebetulan kami pada saat itu sama-sama umurnya masih muda ya. Umur saya pada saat itu masih 17 tahun. Dan dia cerita saya menggunakan dengan bahasa kami ya, bahasanya bahasa kampung itu. Aku datang ke orang pinter nih, Mat, dia panggil saya Rambung. Nama saya Rambung. Bung, aku sebenarnya melet dia ke orang pinter. Di mana tempatnya? Aku bilang. Aku penasaran karena aku tadi nggak percaya gitu. Di Sampit. Sampit itu di Kalimantan Tengah tuh. Kalau kalian pernah dengar kejadian Madura sama Sampit hancur, bunuh-bunuhan. Nah, disitulah Sampit. Jadi mereka menggunakan media peletnya bawang tunggal. Ternyata dia cerita. Gimana ceritanya? Saya mendengar dong. Ceritanya itu ketika aku datang ke rumah orang pintar itu di situ itu sangat banyak sekali orang antri. Ternyata di tempat orang pintar ini udah bukan rahasia umum ya. Banyak orang yang antri, bawa gula, bawa garam, bawa beras, bawa rokok, tak apa semua ada. Dari ujung pintu itu sampai ke dapur, pintu kamar Mbah itu, udah banyak orang di situ antri. Aku diam dong mendengarkan dengan seksama. Ini cerita soalnya asik gitu didengarkan. Pantesan kenapa bisa Ina nih lengket banget sama dia kan. Akhirnya dia datang tiba giliran dia, kan sudah sekian lama ngantri. Dia datang ke kamar itu, dia bilang gini. Orang pintar itu bapak itu Parubaya itu kira-kira umurnya tuh kurang lebih 90-an gitu ya, 90 tahunan. Dia menggunakan mediasi kemenyan, bunga, telur ayam, dan bawang tunggal. Jadi gini, dia cerita, telur ayam itu setelah diasapin sama dia, dikasih menyan, dibaca-bacain, dimantra-mantrain, dibawa pulang. Terus bawang tunggal itu ada bawang tunggal. Bawang tunggal itu nggak langsung dikasih, dia harus mencari sendiri ke pasar. Jadi teman saya itu cari dulu ke pasar, udah masuk ke kamar, bukan langsung dapat obatnya dari Pak Dukun itu, bukan. Dia pergi dulu ke pasar belanja itu mau sampai 2 jam nyari bawang tunggal itu, baru dapat. Akhirnya dapat bawang tunggal itu, masuk lagi ke kamar Pak Dukun itu. Jadi pas masuk ke kamar Pak Dukun itu, bawang tunggal itu diramu, dibaca-bacain, dimantra-mantrain. Udah dimantra-mantrain, didiamin, nggak tahu apa yang terjadi. Intinya bawang itu dibawa pulang. Pak Dukun itu berpesan, sampai ke rumah nanti jangan langsung masuk ke kamar. Jangan langsung masuk kamar. Terus ngapain lagi, Pak? Kamu harus ambil air di Kuala Kuayan. Ada air sungai Kuala Kuayan. Waduh, banyak banget persyaratannya ternyata kan. Akhirnya dia nggak tahu, bingung gimana caranya mau ke situ. Kebetulan saya tahu pula itu air jembatan Kuala Kuayan tuh. Akhirnya saya bawalah teman saya ke jembatan Kuala Kuayan tuh. Ambillah 1 botol aqua, dibawa lagi ke rumah Pak Dukun itu. Jadi udah siap 3 persyaratannya ya, bawang tunggal, air dari jembatan itu dimasukkan dalam aqua, dan telur ayam ini. Nah, di situ Pak Dukun itu, orang pintar itu menjelaskan, kamu harus melakukan yang pertama, kamu harus merebus telur ayam ini sampai dia nggak bisa pecah, sampai betul-betul habis airnya itu. Telur ayam kampung itu direbus sampai habis airnya, direbus sampai ternyata telur ayam itu kalau direbus terlalu lama dia bisa kayak nggak kayak telur ayam yang kalau kita
ngerebus telur itu kan bisa langsung enak dimakan. Kalau tebus ini bisa kayak ngaret gitu telur ayam itu. Nah, sampai ngaret katanya. Oke, kata bapak itu. Yang kedua, ini bawang tunggal sudah diramu. Kamu harus makan telan malam ini sehabis jam 12 malam dengan baca mantra-mantra yang dikasih. Ditelanlah bawang tunggal itu kan. Besok pas kamu buang air besar habis sholat, kamu harus ambil lagi, cari lagi. Kamu cari lagi. Kamu cari lagi bawang tunggal itu, kamu aduk-aduk, kamu ambil, jangan dikunyah bawang tunggalnya, tapi ditelan aja mentah-mentah, nanti keluar kamu ambil bawang tunggal itu. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, air dari jembatan ini harus kamu campurkan, masak ke bawang tunggal dan ke telur tadi. Lalu disiramkan lagi kembali air tadi ke jembatan tadi, karena ternyata sungai-sungai di Kalimantan itu bersatu, dia menyatu. Ketika air yang dibacakan mantra tadi disiram ke hulu sungai tadi, itu satu Kalimantan tuh air itu dia nyatu, akan terminum juga ternyata sama si korban ini, si Ina ini. Akhirnya singkat cerita, pulanglah dia ke rumah ya, dari Sampit tadi balik ke rumah. Pas sampai di rumah pertama dia langsung memasak telur ayam. Terus udah masak, udah benar-benar mengaret itu telur ayam, ditaruh di atas lemari. Lalu bawang tunggalnya malam hari pas dia mau tidur jam 12 malam dia telan mentah-mentah bawang tunggal itu. Setelah bawang tunggal itu telan mentah-mentah, baru air minum tadi air dalam aqua tadi disebar lagi ke sungai jembatan Kuayan itu. Setelah itu dia balik lagi pas pagi-pagi jam 12 siang habis sholat Jumat, dia buang air besar, dia cari lagi tuh bawang tunggal tadi. Nah, setelah itu udah selesai dilakukan, datang lagi ke rumah Pak Dukun ini. Gila nggak ya? Ribet banget nih, banyak banget persyaratannya. Udah datang lagi ke rumah dukun itu, saya ini agak stres juga karena saya harus bekerja, saya harus menemani dia. Dibawa lagi ke rumah dukun itu, sampai di rumah dukun itu diramu-ramu lagi sama Pak Dukun itu. Udah diramu-ramu lagi sama Pak Dukun itu. Pas diramu-ramu Pak Dukun itu, lalu bapak itu bilang lagi, ini bawang tunggal ini udah diramu, kamu harus tumbuk halus-halus, gongseng halus-halus ya, dikuali gitu ya. Setelah digongseng jadi hitam, nanti ditumbuk, kamu bawa kemar lagi. Saya stres kan nemanin orang kayak gitu, udah dibawain diteman, datang juga lagi. Akhirnya dia pulang, digongseng lah tuh bawang tadi, dibawa lagi ke rumah dukun tadi lagi, dibacain lagi mantra sama dukun tadi. Aduh, ribet banget ini datang ke dukun satu ini. Udah datang di situ, udah dimantrain, kamu nanti sekarang juga mandi di Kuala Kuayan itu dengan mantra-mantra yang sudah dikasih sama bapak itu. Tambah stres lah saya, malam hari harus menemani dia mandi di jembatan Kuayan tuh. Disuruh potong kuku kaki, potong kuku tangan, potong kuku, semua kuku, rambut atas ini dipotong, mohon maaf, bulu kemaluannya dipotong, semua dipotong, bulu ketiak dipotong, disuruh bawa lagi ke tempat dukun itu. Udah mau nggak mau dilakukan juga kan. Akhirnya pulang lagi ke sungai lagi, datang lagi, asih itu aja kerja. Akhirnya datang lagi ke rumah dukun tuh, setelah kuku diambil, rambutnya diambil, bulu kemaluannya diambil. Akhirnya setelah itu dukun ini memang ngerjain kok, kemana ya, disuruhnya kamu balik ke rumah, dihaluskan, dihancurkan, ditumbuk, digongseng lagi, masuk wali, baru datang lagi ke rumah dukun itu. Iya nggak iya, udah 4 hari berlalu nggak pulang-pulang rumah dukun itu. Pasnya pulang pergi. Akhirnya setelah ditumbuk halus kuku itu, tangan itu semuanya, datang lagi ke rumah dukun itu. Udah jadi nih, udah jadi semuanya udah siap. Nggak sampai di situ saja, ternyata udah dibiarkan 3 hari di rumah dukun tuh, kita disuruh pulang. Kita satu malaman itu disuruh naruh beras di dalam botol. Naruh beras dalam botol 3 biji di dalam botol tuh. Nah, ditaruh dalam botol 3 biji. Tadi sebelumnya waktu masih di rumah dukun tuh udah ditanyain namanya siapa, orang tuanya siapa, udah ditanyain, fotonya dikasih ya. Akhirnya dia bilang, dalam waktu 3 hari ini, kata dukun itu,
Kalau beras ini ada yang pecah, kalau dia pecahnya satu, berarti dia memikirkan dirimu, katanya. Kalau pecahnya dua, berarti dia udah mulai nggak waras, udah mulai gila, hatinya tuh udah terikat sama dirimu. Kalau sampai pecah tiga, ini orang meninggal, perempuan ini meninggal karena dia saking cintanya. Efeknya keras ternyata ilmu itu. Ini belum dikasih yang ramuan-ramuan tadi ya. Setelah itu takut juga lah aku dengarnya, kan aku takut dosa gitu kan. Akhirnya temanku tadi udah hilaf karena kaya cewek ini, PNS pula kan, di Dinas Ketahanan Pangan pula. Akhirnya besok paginya dibuka, beras itu pecah satu. Akhirnya datanglah ke rumah Pak Dukun tadi. Datang ke rumah Pak Dukun tadi, diceritakanlah, Pak, ini pecah berasnya satu yang dalam kaca tadi. Nah, Pak Dukun itu bilang, ini dia sudah kena sasaran sekarang di sana. Dan sekarang ada dua kuncinya. Besok kamu lihat lagi, itu beras pecah apa enggak. Kalau beras itu enggak pecah, berarti dia hanya ingat aja samamu. Tapi kalau dia pecah, kalau dia nggak pecah, dia hanya ingat aja karena cuma satu tadi beras yang pecah. Tapi kalau misalnya beras itu pecah juga, berarti sudah gila, sudah kena dia dipelet malam hari sama Bapak itu, Pak Dukun itu. Tapi kalau beras itu pecahnya tiga, berarti dia meninggal. Karena dia ternyata target ilmu ini, kalau orang itu apa, bisa bikin orang meninggal, saking gilanya. Akhirnya datanglah dia ke rumah lagi. Tengoknya beras itu nggak pecah ternyata. Yang pecah cuma satu yang kemarin itu aja. Pas dia datang nggak pecah, dia bawa lagi saya ke rumah Pak Dukun tadi. Akhirnya dia bilang, Pak, berasnya nggak pecah cuma satu. Setelah dilihat sama Pak Dukun tadi di Terawang, ternyata PNS ini yang perempuan yang jadi target ini, ternyata dia juga punya pegangan rupanya. Nah, ini solusi satu-satunya supaya pegangan dia runtuh, supaya kamu bisa mendapatkan hatinya. Ini dikasih yang terakhir, obat terakhir, ramuan terakhir, itu tadi bawang tunggal yang udah dihaluskan di rumah Pak Dukun tadi, kuku semua udah dihaluskan. Kamu harus usahakan jumpa sama dia, dan nanti kamu masukkan ke dalam minumannya, kata Pak Dukun itu. Karena udah terbukti bahwa beras itu nggak pecah tiga-tiganya, berarti dia punya pegangan juga. Ini Kalimantan, kata Bapak itu. Ini bukan di mana-mana. Ini Kalimantan, ini semua orang punya pegangan. Cuman kan di atas langit masih ada langit, kata Pak Dukun itu. Oh iyalah, kata temanku. Akhirnya pulang, kamu harus jumpain, ajak dia ketemu, minum. Dia sekarang memang ingat jumpa sama kamu, tapi dia nggak terlalu yang kayak mencita-cita gila kali, nggak. Nah, jadi kalau kamu mau dia gila, mau terikat sama kamu, tapi dosanya kamu tanggung sendiri, kata Bapak itu. Karena orang ini kalau misalnya kamu nggak layani, nanti dia bisa gila. Kalau udah kamu kasih makan, langsung tinggalkan ya. Langsung tinggalkan. Akhirnya pulang, dibawalah tadi bawang tunggal yang udah diracik, kuku yang udah diracik, dibawa pulang ke Palangkaraya. Dibawa pulang ke Palangkaraya. Lalu apa yang terjadi? Teman saya tadi, Doni tadi, nelpon si Ina. Ngajak ketemuan di sebuah KFC. Nah, kita simpan dulu cerita KFC-nya. Sekarang saya mau cerita kenapa teman saya sampai mau melakukan memelet itu. Ternyata si Ina ini memutuskan secara sepihak sebelumnya kepada teman saya Doni ini. Sedangkan Doni ini teman saya udah cinta sama si Ina ini. Ina ini nggak mau lagi karena dia udah punya anak, udah punya suami. Ina ini udah memutuskan hubungan, udah. Sementara teman saya ini udah gila, udah mencintai. Cintanya itu kayak nggak kesampaian gitu. Cintanya hanya cinta sebatas sementara aja. Padahal awalnya mereka cinta, hanya gara-gara ada pertengkaran apa gitu ya nggak tahu, diputuskanlah sama si Ina ini. Ternyata itulah yang menyebabkan si Doni ini mau memelet. Dendam teman saya ini sama si Ina ini. Harus bisa dia dapatkan si Ina itu, gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan si Doni ini sampai tega melakukan itu. Jadi buat kalian semua dimanapun berada, hati-hati. Jangan sampai menyakiti hati orang. Kalau kalian nggak suka, jangan dipacarin. Jangan dikasih PHP, nanti dikerjain orang. Nah, inilah terjadi. Walaupun apapun yang terjadi, kita nggak bisa menyalahkan satu orang ini. Kadang-kadang kan orang itu terjadinya sebab akibat apa. Kadang-kadang orang itu nggak tahu nih sebab apa orang itu dipelet. Padahal kan ada sebenarnya tuh, karena ini ternyata udah terlalu cinta, sedangkan ini menolak, memutuskan gitu. Yang ini udah bener-bener gila,
Nah, yang ini memutuskan pula belah sini. Nah, jadi akhirnya singkat cerita ketemulah mereka di KFC. Dan saya sebagai teman ngikut aja si bodoh. Pada saat itu saya masih bodoh, umur 16 tahun, masih tolol gitu. Belum selincah ini saya itu ngomong. Orang ngomong apa saya itu diam loh. Disuruh orang ini diam, orang itu diam, ting dapat duit. Zaman dulu saya kan kemana-mana kasih duit. Kawan di sini kasih duit, kawan di situ kasih duit. Sekarang udah nggak mau lagi. Nah udah itu ketemu di KFC itu. Jadi dipesanin kopi, tapi saya yang disuruh bawain kopinya supaya nggak ketahuan, bukan dia yang bawa kopi. Si Doni ini kurang ajar juga nih, memang teman saya ini. Saya disuruh bawain kopinya. Nah, terus mereka duduklah di ini apa namanya? Duduk di apa namanya? Di KFC. Ini gua nih merasa cerita Mirna yang kena racun cyanida. Tahu nggak? Untungnya bukan saya yang yang naruh ramuan itu, yang naruh. Saya disuruh sama Doni ini untuk apa namanya? Membawakan kopi aja. Setelah membawakan kopi, apa namanya? Kamu tunggu aja duduk di situ, duduk. Nah, pas udah saya taruh kopi di depan mereka ya, saya taruh kopi di depan mereka, saya minum kopi nih. Saya minum kopinya bukan kopi yang apa ya? Kopi yang di KFC itu bukan kopi apa namanya? Rasanya beda lah, pokoknya enak lah gitu ya. Bukan kopi apa yang namanya itu, minuman-minuman kayak bersoda gitu. Nah, nggak tahu lah apa namanya itu, pokoknya ada bersoda, Pepsi atau apa gitu kan. Jadi udah ditaruh di meja itu, teman saya beralasan ke toilet sebentar. Dia berpura-pura nelpon ini tadi, si Ina tadi, tolong kesini dulu, ada penting. Kenapa? Itu ada ayahmu. Berpura-pura dia seperti itu. Akhirnya si Ina ini kan ketakutan ayahnya datang, akhirnya dia ke toilet juga. Nah ternyata cerita teman saya Doni ini udah kong kali kong sama si penjaga KFC itu. Suruh masukkan apa tadi, Bu, ramuan-ramuan tadi, bawang tunggal, kuku yang udah dihancurkan tadi, suruh masukkan ke minumannya si Ina. Setelah itu dimasukkan dong, namanya dibayar ya, sampai siapa tuh si orang KFC itu dibayar, dimasukkan air minuman ke situ, minumannya si Ina. Sejenak 10 menit kemudian akhirnya mereka datang lagi ke ini, ke tempat duduk yang lain, bukan tempat duduk yang tadi. Mereka ngintai dari jauh, bener nggak ayahnya datang. Ternyata ini memang udah kong kali kongnya dia dengan ini tukang KFC itu, pelayan itu. Akhirnya teman saya menelpon saya, suruh bawain kopi, Mbak, sini aja kopinya, jangan disuruh, takut ayahnya si Ina datang. Akhirnya dibawa lah kopi ini ke warung bakso sebelah dekat KFC itu sama saya bawa. Tapi saya nggak tahu itu udah dikasih ramuan-ramuan tadi. Akhirnya singkat cerita, kalian tahu, diminumlah sama si Ina minuman itu. Begitu diminum, dia nggak ada ngomong apa-apa nih. Teman saya langsung tuh 2, 3, begitu masuk ke dalam mulutnya, teman saya langsung kabur, langsung pergi. Udah, dia mengikuti perintah Pak Dukun tadi. Begitu diminum dia, langsung kamu pergi. Kalau itu nanti nampak reaksinya dari apa itu. Jangan kamu kejar lagi dia, biarkan dia mengejar kamu. Ternyata begitu teman saya pergi, Ina ini nangis langsung. Kemana ini? Itu udah kayak orang apa namanya? Kayak orang nggak sadar diri lagi, ngejar nyariin. Nah, sama aku, marah-marah sama aku jadi pelampiasan. Kemana ini, mencariin si Doni, mana Doni. Alhasil Doni ini pun pulang ke mes kami. Begitu pulang ke mes kami, Doni bungkus semua ini barang-barangnya, alat barbershopnya semua dibungkus. Dia pesan hari itu juga tiket pesawat ke Bogor. Pesan hari itu juga dia terbang landing ke Bogor dari Palangkaraya. Kalian tahu apa yang terjadi ketika dia di Bogor? Si Ina ini kayak orang gila datang ke mes nyariin saya. Nangis nggak jelas cariin Doni, rindu sama Doni, sayang sama Doni, pingin kawin sama Doni. Aku pun bingung. Wih, ngeri kali. Ternyata itulah efek luar biasa magisnya pelet yang dari Kalimantan itu. Bener-bener dalam waktu beberapa detik aja itu reaksi terjadi. Akhirnya Doni ini ternyata
dia dendam sama si Ina ini. Ternyata dendam, akhirnya si Ina ini gila-gila mencari si Doni udah di Bogor. Akhirnya si Ina pun terbang ke Bogor besok pagi mencari alamat si Doni. Dia mencari alamat Doni itu minta kasih tahu sama saya. Saya nggak tahu dia di Bogor di mananya. Orang saya ini aslinya Riau, saya bertemu dia hanya di Kalimantan. Cuman saya pernah tinggal di Bogor juga. Akhirnya saya diongkosin juga lah ikut ke Bogor sama si Ina ini. Akhirnya saya ikut ke Bogor mencari rumah si Doni, alamat Doni. Karena saya kasihan sama si Ina ini, saya temanin lah Ina ini ke rumah Doni. Walaupun saya nggak tahu di mana rumahnya. Saya telepon Doni, saya berpura-pura aku lagi di Bogor nih Don, gimana, dan aku nggak bisa tidur, nggak tahu tempat. Akhirnya Doni ini alhamdulillah dia mau mengangkat. Begitu aku datang ke rumah Doni, kalian tahu apa yang terjadi? Doni ini sudah tidak punya perasaan lagi sama si Ina. Nggak punya perasaan sama Ina, sedangkan Ina menggila, mau meluk-meluk Doni kayak orang gila di depan orang tua Doni, di depan ayah Doni, di depan ibu Doni, semuanya menggila. Ternyata reaksi obat itu bikin Doni ini jadi nggak suka, jadi benci sama si Ina. Nah si Ina ini jadi tambah gila sama si Doni. Akhirnya si Ina tidur satu malam di depan rumah si Doni ini. Doni ini kayak merasa kayak apa ya namanya, ilfil udah sama si Ina. Begitu itu terjadi, aku jadi kasihan Don, nggak boleh kayak gitu Don. Ini semua kerjaan lu. Aku pun ikut merasa berdosa dan nemanin lu. Aku bilang gitu. Ini yang ngongkosin aku ke sini. Si Ina indah banyak habis duitnya. Ya, si Doni ini ternyata orang udah benci, udah ilfil, bodoh teing, bodoh amat. Dia begitu kan. Pas udah begitu, aku ingat, kalau kau ingat apa kata Pak Dukun yang di rumah di Kalimantan itu, yang di Sampit itu, kalau dia sudah sempat mencintai dirimu, kalau kau tidak menerima cintanya, kalau kau tidak serius dengan dia, dia akan gila. Aku bilang, apakah kau tega dia gila sama kau? Apakah kau tega dia jadi orang gila? Dia punya anak, dia punya keturunan, dia PNS, dia waras, ketemu sama lu, dia bisa jadi gila, jadi nggak waras. Apa kau tega? Tapi aku tak ada rasa lagi, kagak ada rasa, kata si Doni temanku ini. Walaupun kau nggak ada rasa, setidaknya kau punya rasa iba, rasa kasihan. Atau kalau tidak, kau balikkan lagi hatinya ke semula. Tapi sayangnya itu sudah tidak bisa, karena sudah terminum si Ina ini dengan ramuan-ramuan tadi. Mungkin bisa kalau balik lagi ke Kalimantan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ayah si Ina datang dari Kalimantan ke Bogor menyusul. Nelpon si Ina di mana di Bogor, di Kuitang, di mana di macam di Kebun Raya. Ayah si Ina ini kan orang penting, orang hebat, jabatannya bagus di kecamatan itu. Dia Pak Camat. Begitu dia datang di sana di Bogor itu, dia mencari si Ina sampai ke alamat Doni. Dia terkejut melihat si Ina ini udah kayak orang gila di depan rumah si Doni. Akhirnya dia sama istrinya minta maaf sama si Doni. Apa ini, bagaimana ini anaknya, harus bagaimana, nggak tahu seperti apa. Kami minta maaf sama kau nak, kalau ada anak-anakku salah, gimana ini, minta maaf, tolonglah dimaafkan Ina. Tapi ternyata Doni ini namanya orang sudah ilfil kan dengan Ina. Doni ini nggak mau ini, nggak bertanggung jawab. Doni malah kabur lagi ke Ambon. Ina udah kayak orang gila, udah mau telanjang bulat di sana. Akhirnya di Bogor itu didatangkanlah seorang kiai besar di Bogor itu. Pada saat itu bukan kiai ya, tapi ustadz. Dia udah meninggal, namanya Arifin Ilham. Kalau kalian sering nonton film di televisi, dulu TPI dia sering membimbing majelis zikir ya. Dibawalah ke rumah ustadz, udah meninggal Ustadz Arifin Ilham ini. Dibawa ke pesantrennya Ustadz Arifin Ilham. Udah banyak nih habis orang tuanya kan. Akhirnya Ina ini dimandikan di sungai yang ketemu tiga ini ya. Tiga apa namanya? Tiga air. Dimandikan dulu, mandi taubat. Dia
mandi tobat, mandi semua, entah hafal gak ngerti ya. Terus dibimbing zikir, dibimbing semuanya, bimbing ini, bimbing itu untuk menghilangkan pengaruh jin. Ternyata apa yang ada diminum itu gangguan-gangguan jin. Dibimbing dia segala macamnya sama